Shalom, selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada. Kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan oleh karena pagi ini kita dapat bangun dengan satu sukacita yang baru, dan itu adalah anugerah yang dapat kita terima dari Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan satu pekabaran melalui firman Tuhan. Dan saya awali firman Tuhan dengan sebuah realita, yaitu berupa dua pohon raksasa yang ada di atas muka bumi ini. Pohon yang pertama adalah pohon baobab. Pohon ini tumbuh di daerah yang gersang. Sekalipun tumbuh di daerah yang gersang, dia mempunyai tubuh yang gembul, yang sangat gemuk. Diperkirakan usia pohon ini antara 1.300 sampai 1.500 tahun. Tinggi pohon ini 23 meter dan mempunyai ukuran keliling batangnya 26 meter. Sekalipun pohon ini tumbuh di daerah yang gersang dan terlihat semeraut, tidak enak dilihat oleh mata, tetapi bunganya sangat harum dan buahnya sangat manis. Lebih daripada itu, bagian dalam pohon ini bisa dijadikan ruangan untuk tempat tinggal seluas 10 meter persegi. Satu lagi keuntungan daripada pohon ini adalah pohon ini mempunyai bagian dalam seperti gabus, sehingga pohon ini dapat menampung air sekitar 300 liter sampai 120 liter air. Pohon yang kedua adalah pohon sequoia. Pohon ini mempunyai tinggi 120 meter dan lingkaran batangnya 37,5 meter. Kayu pohon sequoia sangat ringan sehingga dapat dibuat menjadi triplek ataupun bubur kayu untuk bahan kertas. Satu pohon sequoia dengan ukuran yang sudah saya sampaikan tadi dapat membuat 80 rumah dengan masing-masing 5 kamar berukuran standar. Bagian bawah pohon ini dapat dibolongi sehingga mobil ataupun kereta kuda dapat lalu lalang dengan leluasa. Namun disayangkan, pohon ini tidak berbuah. Diukur oleh para ahli botani, maka umur daripada pohon ini antara 2.200 sampai 2.700 tahun. Aplikasi apa yang dapat kita ambil dari keberadaan dua pohon raksasa besar ini? Bila mana kita membaca Matius pasal 21 ayat 19 sampai 22, memberikan cerita pendek yang menarik. Pagi itu Yesus merasa lapar. Yesus keluar dan melihat pohon ara. Pohon ini merupakan tumbuhan asli di Asia Kecil, di daerah Turki, dan daerah Syria. Tinggi pohon ini 12 meter. Buahnya terasa manis. Yesus berharap ada buah ara yang bisa dimakan. Tetapi yang Yesus lihat hanyalah daunnya yang sangat lebat. Ayat 19 mencatatkan, Yesus berkata, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon itu. Murid-muridnya terkejut dan bertanya, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab dengan tegas, yang diperlukan adalah iman, percaya kepada Tuhan, maka gunung pun akan berpindah. Di saat yang bersamaan, peristiwa Yesus mengeringkan pohon ara itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi.
sekaligus menjadi ilustrasi untuk menegur orang Yahudi yang hanya lebat daunnya, banyak cabangnya, tetapi tidak ada buahnya. Saya membaca satu buku, Alfa dan Omega jilid 6, halaman 205 sampai 206. Di sana dicatatkan hal-hal yang termasuk lebat daunnya dan banyak carangnya. Orang Yahudi merasa lebih hebat daripada orang Samaria. Hidupnya penuh dengan keserakahan, berpura-pura suci dengan memakai jubah-jubah panjang, bangga dengan lahiriah bangunan yang dianggap suci, rajin melakukan upacara-upacara keagamaan untuk meninggikan diri. Pekerjaannya hanya mempersalahkan, melakukan peribadatan hanya rutinitas dan bukan pertobatan. Yesus memerlukan buah, bukan sekedar daun dan cabang yang lebat. Itulah sebabnya buku Testimonis jilid 6 halaman 276 mencatatkan dengan jelas, buah yang dimaksud adalah perbuatan baik melalui kata-kata lemah lembut. Ada satu tindakan menolong yang diberikan kepada orang-orang susah dan menghibur mereka yang sengsara. Pada pagi ini, Gospel Ministry Indonesia ingin merespon teguran Yesus supaya tidak dikeringkan, saudara, dengan melakukan kegiatan yang merupakan buah yang dapat dirasakan banyak orang. Peran yang akan dilakukan adalah menjadi saluran berkat dalam menyatakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada seluruh makhluk hidup melalui ibadah virtual. Tak kenal, maka tak sayang. Tidak lebih dari itu. Biarlah Yesus yang ditinggikan, kabarkan Dia, dan kita tersembunyi di balik kebesaran Tuhan. Inilah susunan pengurus Gospel Ministry Indonesia. Milikilah hati sebagai hamba untuk melayani Tuhan dengan cara melayani sesama manusia. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.